Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merombak jajarannya di Kementerian Pertahanan. Perubahan terbaru, Laksamana Pertama TNI Yos Sumiarsa ditunjuk sebagai Inspektur 2 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo akan melakukan reformasi di lingkungan internal Polri. Listio menyebut dirinya akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di Korps Lalu Lintas. Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-46 Amerika Serikat. Di hari pelantikannya, pada pidatonya Biden menyampaikan Hari Amerika dan hari bersejarah untuk menghadapi banyak tantangan di Amerika pada masa mendatang. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Indira Saraswati dalam saluran 8 malam Dikde TV. Kita masuk ke berita utama pemirsa. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merombak jajarannya di Kementerian Pertahanan. Perubahan terbaru, Laksamana Pertama TNI Yos Sumiarsa ditunjuk sebagai Inspektur 2 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto merombak jajarannya di Kementerian Pertahanan. Perubahan terbaru, Laksamana Pertama TNI Yos Sumiarsa ditunjuk sebagai Inspektur 2 pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. Penunjukan Yos oleh Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor KEP 1237 M12 tanggal 29 Desember 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Yos merupakan Jenderal Bintang 1 TNI Angkatan Laut, akan menggantikan koleganya Laksamana Pertama TNI Sunaryo. Serah terima jabatan dipimpin Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana. Yos sendiri bukan orang baru di Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, Ida Bagus merupakan Kaposkut Baranahan Kementerian Pertahanan. Ida Bagus mengatakan rotasi penugasan merupakan hal yang biasa terjadi dalam suatu organisasi. Perubahan penugasan juga merupakan salah satu upaya pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan menyusul pencabutan sanksi denda progresif pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pengawasan ditingkatkan untuk menghindari masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Tidak ada syarat terkait masalah dari daerah mana, siapa saja yang masuk di Jakarta kita harus tolong dan bantu ya. Jadi Pak Gubernur, saya, seluruh jajaran tidak pernah membedakan ya dari daerah mana, asli orang mana. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI akan meningkatkan pengawasan menyusul pencabutan sanksi denda progresif pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Pencabutan sanksi progresif tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan coronavirus krisis 2019. Menurut Wagub Ariza, pengawasan ditingkatkan untuk menghindari masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, salah satunya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ariza tidak menampik bahwa sanksi progresif dihapuskan ketika angka pelanggaran COVID-19 tetap tinggi. Namun, Wagub telah memerintahkan petugas di lapangan untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di lapangan. Ariza mengatakan, jumlah aparat di lapangan juga akan ditambah. Mereka tidak hanya bertugas mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di tengah kota, namun juga ke sudut permukiman RT dan RW.
Pemirsa, Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Provinsi Kalimantan Barat turun tangan memberikan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoy, dan Siding, Kabupaten Bengkayang. Aksi nyata kemanusiaan dilakukan oleh Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Provinsi Kalimantan Barat turun tangan memberikan bantuan untuk warga terdampak banjir di Kecamatan Ledo, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoy, dan Siding, Kabupaten Bengkayang. Adapun bantuan berupa bahan makan langsung diberikan kepada camat dan posko setempat yang nantinya akan didistribusikan kepada warga terdampak banjir. Yuliansa juga akan meminta kepada pemerintah daerah, baik Bupati hingga DPRD Bengkayang, untuk segera menyusun program terbaik sebagai upaya mitigasi terhadap banjir maupun bencana alam lain. Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo menyampaikan rencananya terkait program presisi jika dirinya memimpin Korps Bayangkara. Rencana program presisi disampaikan Listio Sigit Prabowo ketika pemaparan program di hadapan Komisi 3 DPR RI pada uji kelayakan dan kompetensi calon Kapolri. Mengacu pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo menyampaikan rencananya terkait program presisi jika dirinya memimpin Korps Bayangkara. Rencana program presisi disampaikan Listio Sigit Prabowo ketika pemaparan program di hadapan Komisi 3 DPR RI pada uji kelayakan dan kompetensi calon Kapolri Rabu 20 Januari 2021. Sigit menilai presisi merupakan abreviasi atau pemendekan dari prediktif, responsibility atau tanggung jawab, dan transparansi berkeadilan. Polri menurut Sigit, ke depan juga perlu melakukan penegakan hukum yang humanis, bukan hanya sekedar pemastian hukum. Ia menginginkan ke depan tidak lagi ada kasus Nenek Minah yang disidang di pengadilan hanya karena mencuri sebuah kakao. Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses. Dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi. Sebelumnya, Polri selama 2 era Kapolri mengusung jargon promoter yang merupakan kependekan dari profesional, modern, dan terpercaya. Jargon promoter bergaung di Polri sejak era Kapolri Tito Karnavian hingga Idam Aziz. Sigit juga menjelaskan Polri memerlukan banyak pembenahan. Terlebih di masyarakat masih ada sejumlah pandangan negatif terhadap Polri yang disebabkan oleh sejumlah oknum. Kedepan, alumnus Akademi Kepolisian Akpol 1991 ini menyatakan Polri akan makin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat pun harus segera dirubah. Tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mengawal proses demokrasi. Fakih Fatur Rahman, Digde TV, Jakarta. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menilai program presisi yang ditawarkan calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo merupakan harapan rakyat. Penilaian terhadap program Listio disampaikan Desmond saat uji kompetensi dan kelayakan calon Kapolri di Komplek Parlemen Senayan Rabu kemarin. Tentunya kita akan sangat bangga kalau kita juga ke depan memiliki sendiri sehingga kita bisa melakukan penanganan terhadap masalah penyelundupan ini, masalah kejahatan-kejahatan di laut ini dengan baik. Kemudian Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, mengapresiasi program presisi yang ditawarkan calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo saat uji kompetensi dan kelayakan atau fit and proper test yang berlangsung di Kompleks Parlemen pada Rabu 20 Januari 2021. Menurut Desmond, usulan Listio Sigit Prabowo terkait program presisi merupakan harapan sebagian besar masyarakat. Desmond juga menyampaikan, apabila Listio Sigit Prabowo kelak menjadi Kapolri, ia melakukan hal seperti saat menjabat sebagai Kapolda Banten.
Yang pertama, saya mengapresiasi tentang presisi ini. Ini suatu kajian yang tadi malam saya baca bolak-balik dan ini sebenarnya harapan rakyat sebenarnya. Kenapa? Misalnya kalau kita bicara tentang prediktif, ini kan tidak sederhana. Fakifatur Rahman, Dikda TV Jakarta. Big data yang kesiapan Intel dan Bimas di lapangan dalam rangka memprediksi awal. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan kembali pemirsa, Komjen Listio Sigit Prabowo tinggal menghitung hari menduduki kursi Tribrata 1 usai DPR RI menyatakan dirinya layak dalam uji kelayakan dan kompetensi pada Rabu kemarin. Karir alumnus Akademi Kepolisian 1991 itu tergolong moncer lantaran bisa menjadi orang nomor 1 di Korps Bayangkara dengan melompati beberapa angkatannya yang lebih senior. Mengacu pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo menyampaikan rencananya terkait program presisi jika dirinya memimpin Korps Bayangkara. Rencana program presisi disampaikan Listio Sigit Prabowo ketika pemaparan program di hadapan Komisi 3 DPR RI pada uji kelayakan dan kompetensi calon Kapolri Rabu 20 Januari 2021. Sigit menilai presisi merupakan abreviasi atau pemendekan dari prediktif, responsibility atau tanggung jawab, dan transparansi berkeadilan. Polri menurut Sigit, ke depan juga perlu melakukan penegakan hukum yang humanis, bukan hanya sekedar pemastian hukum. Ia menginginkan ke depan tidak lagi ada kasus Nenek Minah yang disidang di pengadilan hanya karena mencuri sebuah kakao. Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses. Dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi. Sebelumnya, Polri selama 2 era Kapolri mengusung jargon promoter yang merupakan kependekan dari profesional, modern, dan terpercaya. Jargon promoter bergaung di Polri sejak era Kapolri Tito Karnavian hingga Idam Aziz. Sigit juga menjelaskan Polri perlu banyak pembenahan. Terlebih di masyarakat masih ada sejumlah pandangan negatif terhadap Polri yang disebabkan oleh sejumlah oknum. Kedepan, alumnus Akademi Kepolisian Akpol 1991 ini menyatakan Polri akan makin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tampilan yang masih belum sesuai dengan pandangan masyarakat pun harus segera dirubah. Tentunya akan menjadi fokus utama yang akan diperbaiki sehingga mampu merubah wajah Polri menjadi Polri yang memenuhi harapan masyarakat, Polri yang memenuhi harapan rakyat dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia serta mengawal proses demokrasi. Fakifatur Rahman, Dikda TV Jakarta. Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo akan melakukan reformasi di lingkungan internal Polri. Listio menyebut dirinya akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di Korps Lalu Lintas. Hal itu disampaikannya saat Fit and Proper Test di Gedung DPR RI Rabu 20 Januari.
Komjen Listio Sigit Prabowo tinggal menghitung hari menduduki kursi Tribrata 1 pasca dirinya dinyatakan lolos saat uji kompetensi dan kelayakan di Komisi DPR RI pada Rabu kemarin. Pria kelahiran 51 tahun silam itu tercatat pernah beberapa kali menduduki jabatan di wilayah Jawa Tengah. Listio pernah menjabat sebagai Kapolres Pati pada 2009 lalu. Kemudian pada 2010 Listio dimutasi menjadi Kapolres Sukoharjo. Masih di wilayah Jawa Tengah, di tahun yang sama Listio kembali dimutasi, kali ini Listio dimutasi menjadi Wakapolres Semarang. Selang setahun kemudian pada 2011, Listio menjabat sebagai Kapolresta Solo, saat itu kebetulan Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Pada 2012 saat Jokowi hijrah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI, karir Listio juga kembali mengalami rotasi. Listio dirotasi ke Jakarta, ia duduk di pos Asubdit 2 Direktorat Ibdum Bareskrim Polri. Pria kelahiran Ambon, Maluku tersebut juga pernah menjadi ajudan Jokowi saat Jokowi terpilih menjadi presiden pada tahun 2014. 2 tahun berselang pada Oktober 2016, Listio menjabat sebagai Kapolda Banten dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada Agustus 2018, Listio menyandang pangkat Inspektur Jenderal yang disematkan oleh mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri. Tak memakan waktu banyak, Listio dipromosikan menjadi Kadif Propam Polri pada Agustus 2018. Pada Desember 2019, Listio menjabat sebagai Kabareskrim. Saat itu Listio menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, yang saat itu dilantik menjadi orang nomor 1 di Korps Bayangkara. Fakih Fatur Rahman, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI, Sulistyo Sigit Prabowo calon Kapolri baru dituntut untuk menjawab semua tantangan yang ada di pihak kepolisian maupun tantangan dari luar. Apakah kemudian kebebasan berpendapatnya menggunakan... Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya akan mereformasi internal Polri jika dirinya diberi amanat menjadi Kapolri. Salah satu target Listio yakni mereformasi jajaran Korps Lalu Lintas. Listio mengatakan dirinya akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di Korps Lalu Lintas. Hal itu bertujuan untuk menghindari kata damai antara pelanggar lalu lintas dan anggota yang bertugas. Yang jelas terkait dengan pelanggaran lalu lintas, khususnya di daerah-daerah kemacetan di kota besar, tilang masih tetap diperlukan. Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang kemudian itu menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu penting kemudian bagaimana kita memodernisasi sistem tilang dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi tidak hanya polisi, tapi kita kerjasama dengan pemerintah daerah bila perlu, sehingga kemudian kita bisa mencoba meniru di luar negeri terkait dengan pelanggaran jelas, hukumannya jelas, dan peran polisi di situ seperti apa. Tidak ada ruang untuk titip sidang, karena itu yang paling berbahaya. Itu bisa jadi ya salah proses sidang secara bertahap seperti itu. Tapi ke depan kita akan geser, kita modernisasi sehingga interaksi dengan kepolisian khususnya anggota lalu lintas bisa kita hindari. Jadi anggota lalu lintas datang di jalan, ngatur kemacetan lalu lintas. Listio mengatakan ke depan Polantas yang bertugas di lapangan tidak melakukan tilang namun hanya sekedar mengurai kemacetan lalu lintas. Melalui perubahan tindakan tersebut, Listio berharap kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian semakin meningkat. Mulai dari tahapan bagaimana mencegah konsep pemaparan melalui teknologi informasi. Jadi kerjasama kami dengan Kominfo untuk kemudian begitu itu ada konten yang bernuansa memunculkan ajaran-ajaran atau terdeteksi. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas mendukung sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini terus memperkuat alat utama sistem pertahanan atau alutsista di Indonesia. Akan melakukan fit and proper test
uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bapak Listio. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, calon Kapolri yang baru Komjen Polisi Sulistyo Sigit Prabowo harus dapat menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan internal maupun eksternal. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia menjelaskan, permasalahan yang terjadi di internal seperti perang bintang antar bintang di Bayangkara yang ingin menjadi Polri 1. Sedangkan permasalahan eksternal seperti tingginya kriminalitas di tengah keterpurukan ekonomi akibat wabah virus COVID-19 yang melanda seluruh negara, permasalahan teroris dan narkotika. Ujang juga menambahkan Kapolri yang baru Sulistyo Sigit Prabowo harus mampu menyelesaikan secara baik dan dapat mereformasi Tribrata agar Polri dapat dicintai masyarakat Indonesia. Apa tantangannya? Yang pertama itu tantangannya di internal. Nah, internal kepolisian ini juga harus direformasi, harus diperbaiki. Nah, bukan hanya secara kelembagaan, bukan hanya secara birokrasi, tetapi saya melihat ya banyak friksi di kepolisian ini, banyak office politiknya, banyak intrik-intrik politiknya. Oleh karena itu harus diselesaikan dengan smooth dan elegan. Kenapa? Kita tahu bahwa di kepolisian maupun di tentara itu banyak jenderal-jenderal yang nganggur gitu kan. Banyak yang tidak pekerjaan, banyak yang tidak memiliki pos-pos yang strategis, padahal posisinya tinggi. Padahal jabatannya jenderal. Oleh karena ini sebenarnya memunculkan persoalan baru di internal kepolisian. Oleh karena itu Pak Listio Sigit Prabowo harus menyelesaikannya dengan smooth dan baik. Agar apa? Agar misalkan persaingan antar angkatan tidak terjadi. Intrik-intrik politik tadi yang saya sebutkan tidak terjadi. Sehingga apa? Sehingga kita internalnya bagus, baik, tertata dengan rapi, persaingan antar angkatan juga tidak terlalu meruncing, maka kepolisian Republik Indonesia akan bisa menata ke depan. Yang kedua, tentu berkaitan dengan tantangan eksternal. Ini yang lumayan berat juga, misalkan bagaimana terkait dengan terorisme, terkait dengan narkoba, ya kan, bagaimana terkait dengan pemberantasan korupsi, ya kan, bagaimana terkait dengan tindak pidana cyber yang dilakukan oleh orang-orang ya, bukan hanya orang internal, orang Indonesia, tetapi juga orang luar negeri. Banyak hal-hal tantangan yang dihadapi eksternal ini oleh kepolisian. Oleh karena itu, Pak Listio Sigit Prabowo harus mampu memetakan ancaman-ancaman atau tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, tim Dekdaya TV melaporkan. Bisa berbenah. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas tak menampik jika anggaran yang dikucurkan pemerintah dalam memperkuat pertahanan di Indonesia masih jauh dari kata cukup. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas menilai sering terjadinya konflik di perbatasan laut di Indonesia harus menjadi catatan tersendiri untuk pemerintah guna memperkuat alutsista. Pria kelahiran Papua ini mengatakan, langkah Menhan Prabowo yang terus melakukan diplomasi dengan negara-negara sahabat, terutama soal kerjasama di bidang industri pertahanan sudah tepat. Ia yakin Menhan Prabowo sedang membuat strategi pertahanan jangka panjang untuk Indonesia sekiranya sampai 30 tahun ke depan. Yan khawatir, jika kekuatan alutsista di daerah perbatasan Indonesia lemah, negara asing akan seenaknya melakukan tindakan ilegal yang merugikan tanah air. Ya, saya pikir hari ini dengan adanya kejadian Laut Cina Selatan dengan Blok Ambalat ya di Kalimantan sana, nah, itu sudah menjadi catatan pelajaran buat kita bahwa di sekitaran kita ini banyak negara-negara tetangga itu yang tidak menutup kemungkinan suatu saat akan bersengketa dengan kita. Itu. Oleh sebab itu kita perlu juga membangun diplomasi pertahanan tapi juga memperkuat dukungan alutsista. Itu. Sehingga kita juga diperhitungkan oleh negara-negara tetangga kita. Nah, jangan sampai wilayah perbatasan kita darat maupun laut, udara dimasuki dengan seenak-enaknya, bahkan diklaim sebagai bagian dari wilayah negara tetangga kita. Nah, ini tidak boleh. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikde TV melaporkan. Kita dengan Laut Cina Selatan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut ini.
Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OVO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kita lanjutkan kembali pemirsa, pembelian 40 mobil taktis dari PT Pindad yang diberi nama Maung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa mendapat dukungan oleh anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra ini menuturkan, luasnya wilayah kelautan di Indonesia saat ini, pemerintah sangat membutuhkan alutsista yang kuat. Oleh sebab itu, pria kelahiran Papua ini meminta pemerintah untuk mendukung program-program yang telah dirancang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan di Indonesia. Ian menilai kunci kekuatan pertahanan di Indonesia adalah wilayah perbatasan yang seharusnya dibuat benteng kuat oleh pemerintah. Sudah mengepung kita di dalam sebagian negara kepulauan. Kita ini negara kepulauan, bukan negara daratan. Nah, jadi pulau-pulau terluar kita maupun pulau-pulau kita di dalam ini harus dijaga. Itu. Nah, sehingga suatu saat tidak terjadi kegiatan-kegiatan ilegal ya yang tidak kita duga. Itu. Karena banyak kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini dilakukan. Baik itu mulai illegal mining, illegal fishing, penyelundupan narkotika, ya, penyelundupan senjata, sampai dengan lain-lain yang tidak kita duga. Sampai pun tenaga kerja pun juga penyelundupan. Tapi kita tidak tahu itu. Nah, ini yang menjadi ancaman nyata. Jadi perlu ke depan kita harus memprotek. Ya, dengan kemampuan pertahanan kita yang bagus, SDM yang bagus, saya pikir deteksi akan semakin baik dengan teknologi yang kita miliki. Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikdaya TV melaporkan. Pengamat pariwisata dari Universitas Indonesia Dias Pranita optimistis Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan mampu membantu memulihkan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata. Menurut Dias, Sandiaga memiliki latar belakang seorang pebisnis andal. Menanggapi sikap Anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas mengatakan, pembelian produk pertahanan dalam negeri yang dilakukan Menhan Prabowo pada dasarnya untuk memberikan perhatian lebih terhadap produk lokal. menurut pandangan Yan menilai Menhan Prabowo memiliki konsep yang luar biasa dengan memberdayakan sumber-sumber produk alat ketahanan dalam negeri, mulai dari SDM dan bahan bakunya. Pria asal Papua ini mengatakan, Menhan Prabowo memiliki harapan agar industri pertahanan dalam negeri dapat membuat alat pertahanan dalam skala besar. Ya, saya pikir yang pertama Pak Prabowo itu sangat pro terhadap industri dalam negeri, terutama dalam membangun industri pertahanan dalam negeri. Nah, karena beliau punya konsep pertahanan yang luar biasa, ya, untuk bagaimana memberdayakan sumber-sumber daya yang tersedia di dalam negeri. Nah, jadi sumber daya itu bukan saja terkait dengan manusianya, ya, tetapi juga sampai dengan sumber daya alam yang bisa kita olah dan kita jadikan itu sebagai bahan yang bisa masuk dalam pengolahan industri berskala besar yang akan memberikan dukungan bagi operasi-operasi satuan-satuan tugas TNI, baik yang bertugas di dalam negeri tapi juga tugas-tugas khusus yang mereka lakukan di luar negeri, misalnya dalam misi-misi PBB, ya, pasukan perdamaian. Oleh sebab itu, Yan berharap
Presiden Joko Widodo dapat mendukung Menhan Prabowo lantaran terus melakukan pembelian alutsista hasil produk dalam negeri. Semenjak Pak Prabowo masuk jadi Menhan, Dari Jakarta, Dedi Hidayat, Ito Rosito, Dikti TV melaporkan. yang besar bagi Pemirsa, pengamat pariwisata dari Universitas Indonesia Dias Pranita menilai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mampu mewujudkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk memulihkan pariwisata Indonesia yang terdampak pandemi, khususnya 5 destinasi wisata super prioritas. Pak Gub, ini karena ada Pak Gub, kebetulan ada barista dari Sunda menawarkan kopi Paseban atau kopi Ciwidey. Ini kita pilih-pilih ya. Jawa Barat. Di blend aja kalau gitu. 70-30 Pasebannya, 70-30-nya Ciwidey. Boleh? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima kunjungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kantor Kemenparekraf. Dalam pertemuan tersebut, Sandi mengungkapkan Jawa Barat memiliki potensi wisata yang sangat bagus dan diminati para wisatawan lokal dan mancanegara. Di saat yang sama, Gubernur Ridwan Kamil menuturkan, wisata dan ekonomi kreatif dinilai mampu dan efektif meningkatkan perekonomian rakyat. Jawa Barat sendiri kini menjadi destinasi tujuan pariwisata yang sangat menjanjikan. Buktinya setiap tahun Jawa Barat dibanjiri 60 juta wisatawan. Meningkatnya dunia wisata dan ekonomi kreatif pun berdampak positif, sebab permasalahan sosial seperti kemiskinan pun dapat terkikis, di mana rakyat Sukabumi Selatan yang tadinya 70% para ibu-ibu menjadi TKW, kini tinggal 30% dan menggantungkan hidup melalui dunia pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengamat pariwisata Universitas Indonesia Dias Pranita menyatakan, dalam menata sektor pariwisata di tengah pandemi, pemerintah harus fokus pada pariwisata berkualitas atau quality tourism. Menurutnya, quality tourism akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Pengamat pariwisata UI Dias Pranita mengatakan, untuk dapat mendongkrak ekonomi dari segi pariwisata di tengah pandemi, pemerintah harus fokus pada pariwisata, kualitas, dan quality tourism. Quality tourism menurut Dias memiliki potensi belanja yang cukup besar dari wisatawan asing. Selain itu, sektor wisata yang perlu menjadi fokus pemerintah saat ini yakni wisata yang mengedepankan aktivitas olahraga, sehingga wisatawan tidak berkerumun dalam satu tempat. Dia nanti programnya itu tidak berkerumun, terus habis itu juga lebih fokus di activity gitu kan. Mungkin sports masih oke karena masih bisa dikendalikan. Kemudian yang paling penting sebetulnya bagaimana kita menerapkan disiplin protokol kesehatan di wilayah destinasi wisata juga harus diperketat. Jangan sampai Indonesia sedang gencar mempromosikan wisata, namun malah dilarang untuk didatangi negara-negara asing karena alasan kesehatan. Yang paling penting sebetulnya bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan di setiap daerah dan destinasi, dan itu harus disiplin, itu sih sebetulnya. Dan memang saat ini kita juga ternyata kan tidak hanya Indonesia gitu ya, negara maju misalnya seperti Inggris itu aja bisa akhirnya dia di ban gitu oleh negara-negara lain karena adanya virus baru gitu loh. Jadi memang sebetulnya pandemi ini ngebuat sektor pariwisata chaos. Dari Jakarta, Marfiki Purba, Dikdayat TV melaporkan. Pemirsa, pengamat pariwisata Universitas Indonesia Dias Pranita menyarankan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menggandeng TNI untuk mempersiapkan pembukaan pariwisata bagi wisatawan asing. Pengamat pariwisata Universitas Indonesia Dias Pranita mengatakan, kehadiran TNI Angkatan Darat yang telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia sangat membantu Menparekraf Sandiaga dalam menjaga protokol kesehatan COVID-19 ketika membuka destinasi wisata untuk wisatawan asing nantinya. Dias mengatakan, TNI telah menguasai teritorial, dekat dengan desa dan peringkat nomor 1 kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Sampai ke pelosok-pelosok dan sebagainya. Dan saya juga melihat nanti mungkin pada saat kita perlu membuka pariwisata ke wisatawan asing, itu kan pasti kita akan mulai dengan lintas batas ya, misalnya dengan Australia, dengan Timor Leste, dengan Malaysia atau Singapura. Nah, mungkin
melibatkan mereka juga bisa membantu gitu untuk meningkatkan kepercayaan publik bahwa apa yang kita selenggarakan itu terukur dan termonitor. Itu sih sebetulnya esensi. Berarti Dari Jakarta, Ahmad Vicky Purba, Dikti TV melaporkan. TNI diarahkan untuk menyampaikan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Satu, Pitung adalah pahlawan bagi rakyat Betawi. Yang kedua, Pitung bukan perampok. Tuang, anting-anting, tusukan konde di Solo, gitu-gitu. Jadi menurut aku ini bergerak semua. Pernah nggak Teh iseng menari tradisional di Broadway waktu Oh itu? iya, waktu showcase-nya aku nariin tradisional. Tanggapannya orang? Amazing. Kita lanjutkan kembali pemirsa, penggunaan surat berharga syariah negara atau SBSN sebagai pembiayaan proyek infrastruktur kini semakin diminati oleh kementerian dan lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di tahun 2021 sudah ada 11 kementerian dan lembaga yang ikut skema SBSN, padahal di tahun pertama SBSN lahir pada 2013 lalu hanya ada 1 kementerian. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, semakin banyak jumlah kementerian dan lembaga yang menaruh minat untuk ikut dalam pembiayaan proyek infrastruktur menggunakan surat berharga syariah negara atau SBSN sebagai sumber pembiayaan. Ia menjelaskan berawal dari 1 kementerian di tahun 2013, kemudian menjadi 8 di 2020, dan untuk di tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 11 kementerian dan lembaga. Peningkatan ini membawa pengaruh pada nilai pembiayaan secara akumulatif yang telah mencapai angka 145,84 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam forum daring bertema kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yang diadakan Rabu 20 Januari. Tadinya pada tahun 2013 baru 1 kementerian lembaga, pecah telur. Kemudian kita meningkat menjadi 8 kementerian lembaga untuk tahun 2020 kemarin. Jadi sudah ada 8 partner kami yang menyiapkan proyek-proyek untuk dibiayai dengan surat berharga syariah negara. Untuk tahun 2021 meningkat lagi menjadi 11 kementerian lembaga. Dan nilai pembiayaannya secara akumulatif sudah mencapai 145,84 triliun rupiah. Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan proyek menggunakan skema SBSN di tahun 2020 mencapai nilai 21,18 triliun rupiah atau 90,96% setelah refocusing senilai 23,29 triliun rupiah akibat adanya pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, dengan peningkatan penggunaan SBSN dalam proyek infrastruktur, Indonesia memiliki posisi dalam pasar keuangan syariah global. Pemerintah menggelontorkan 27,5 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur melalui skema pembiayaan surat berharga syariah negara atau SBSN. Di tahun anggaran 2021 ini, alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan 870 proyek infrastruktur bagi 11 kementerian dan lembaga di 34 provinsi seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menyampaikan, pada tahun anggaran 2021, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 27,58 triliun rupiah untuk 870 proyek infrastruktur bagi 11 kementerian lembaga di 34 provinsi.
Dalam forum virtual yang bertema kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN, Rabu 20 Januari. Ia menjelaskan proyek infrastruktur tersebut memanfaatkan skema pembiayaan surat berharga syariah negara SBSN. Untuk tahun 2021 ini, alokasi pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN adalah sebesar 27,57 triliun rupiah dengan jumlah proyek mencapai 847 proyek yang tersebar di 11 kementerian lembaga dan 34 provinsi. Adapun proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui SBSN 2021 tersebut diantaranya seperti 40 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara di Kemenhub senilai 5,66 triliun rupiah. Proyek infrastruktur jalan dan jembatan Kementerian PUPR sebesar 10,53 triliun rupiah dan proyek bendungan dan embung Kementerian PUPR senilai 4,23 triliun rupiah. Serta 19 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi oleh Kemendikbud senilai 1,55 triliun rupiah. Pemirsa, pada tahun 2021, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menerima kuota gas LPG bersubsidi ukuran tabung 3 kg sebanyak 25 metrik ton atau sekitar 8,1 juta tabung per tahun. Kuota tersebut mengalami kenaikan sebesar 15% dari kuota tahun 2020 yang hanya 7 juta tabung gas. Penambahan itu diharapkan dapat mencukupi kebutuhan gas pada masyarakat miskin, UMKM, dan pedagang kecil. Guna memenuhi kebutuhan gas pada masyarakat miskin, UMKM, dan pedagang kecil, kuota gas LPG bersubsidi ukuran tabung 3 kg di Temanggung, Jawa Tengah pada tahun 2021 naik 15%. Berdasarkan usulan dari pemerintah Kabupaten Temanggung, tahun ini menerima kuota gas LPG bersubsidi ukuran tabung 3 kg sebanyak 25 metrik ton atau sekitar 8,1 juta tabung per tahun. Kuota tersebut mengalami kenaikan dari kuota tahun 2020 yang hanya 7 juta tabung gas. Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Temanggung, Heri Kardono, Rabu 20 Januari mengatakan, penambahan kuota ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Temanggung. Karena pada momen panen raya tembakau, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, penggunaan LPG sangat tinggi. Tahun 2020 itu sekitar 21.000 MT metrik ton atau jumlah pastinya 7.989.480 tabung. Untuk yang tahun 2021 naik kuotanya 15%, itu berkisar 8.100.000 tabung. Itu karena kenaikannya kita minta karena yang pertama untuk menghadapi panen raya tembakau itu penggunaan gas bersubsidi itu naiknya luar biasa. Yang kedua hari raya, Lebaran, sama Natal, Tahun Baru. Jadi penggunaannya memang luar biasa banyak, sehingga kita sudah di ACC oleh Kementerian SDM dan Pertamina wilayah Semarang untuk 2021 ini naik sekitar 15% atau sekitar 4. Terkait distribusi tabung gas 3 kg, Pemkab Temanggung telah menunjuk 16 agen untuk menyalurkan LPG ke 20 kecamatan. Pemirsa, angka kematian pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Ambon yang terus meningkat membuat skoring zonasi Kota Ambon menurun drastis. Sebelumnya angka skoring zonasi Kota Ambon 2,07, namun saat ini angka skoring Kota Ambon menurun hingga 1,86. Hingga Rabu 20 Januari 2021, Kota Ambon masih tetap berada pada zona oranye atau risiko sedang penyebaran COVID-19. Namun angka skoring zonasi menurun drastis hingga 1,86
sehingga Kota Ambon terancam kembali masuk pada zona merah berdasarkan data yang diperoleh dari Satgas COVID-19 Nasional. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Ambon, Joy Adrians mengatakan, turunnya angka scoring zonasi disebabkan bertambahnya tingkat kematian pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Agar tak kembali masuk ke zona merah, pemerintah Kota Ambon meningkatkan operasi justisi protokol kesehatan, khususnya mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat yang berkegiatan di luar rumah. Operasi justisi ini juga melakukan pengawasan terhadap sejumlah fasilitas umum dan pusat perbelanjaan atau mal yang ada di Kota Ambon. Hal ini disebabkan oleh beberapa kasus kematian yang terjadi belakangan ini, dan bahkan sampai dengan hari ini juga ada 1 kasus kematian, ya. Dan ini sangat berdampak terhadap perhitungan scoring zonasi kita. Nah, karena itu Satgas tidak pernah berhenti untuk melakukan pencegahan terkait dengan penularan COVID lewat operasi justisi yang kita lakukan, baik itu di jalan-jalan raya di Kota Ambon maupun saat ini kita udah masuk ke fasilitas-fasilitas umum masyarakat, termasuk ke mal. Joy berharap masyarakat secara konsisten dan terus-menerus menerapkan protokol kesehatan agar angka scoring zonasi bisa meningkat dan Kota Ambon tidak kembali pada zona merah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali usai pariwara berikut ini. Ada apa, Kang? Eta HP dari tadi bunyi terus. Iya Kang Maman, ini kan si Iteng lagi di kota belanja buat warung. Uangnya kurang, sedangkan saya kan lagi di sawah, nggak ada ATM. Masa harus nyamperin dia ke kota? Jauh atuh. Oh, emangnya Akang belum tahu ya? Sekarang mah zaman udah maju, Kang. Kita bisa melakukan transfer uang cukup lewat WhatsApp. Gimana caranya? Udah buka simpanan Adil Makmur dari KGN belum? Manfaatnya apa gitu? Buka dulu atuh. Nanti kalau udah daftar, kita bisa melakukan transaksi seperti transfer uang, bayar air, beli token listrik, malah teh bisa top up GoPay sama OPPO, Kang. Canggih atuh. Alhamdulillah udah ke transfer ke Iteng. Terima kasih simpanan Adil Makmur KGN. Kita beralih ke berita mancanegara pemirsa. Joe Biden dari Partai Demokrat dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat di Washington Rabu 20 Januari menggantikan Donald Trump. Dengan meletakkan tangan di atas Alkitab yang dimiliki keluarganya lebih dari 1 abad, Biden menyatakan sumpah jabatan Presiden Amerika Serikat. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will. Joe Biden dari Partai Demokrat dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika menggantikan Donald Trump. Prosesi pelantikan berlangsung di front barat Capitol AS di Washington Rabu 20 Januari. Dengan meletakkan tangan di atas Alkitab, Biden menyatakan sumpah jabatan Presiden Amerika. Pengambilan sumpah Biden dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts tepat setelah tengah hari. Biden berusia 78 tahun menjadi presiden tertua dalam sejarah Amerika. Pasangan Biden Kamala Harris dilantik oleh Hakim Agung Amerika yakni Sonia Sotomayor, Hakim Agung pertama dari Amerika Latin.
Kamala Harris, anak perempuan pasangan imigran Jamaika dan India, menjadi orang kulit hitam pertama dan perempuan pertama dan warga pertama Amerika keturunan Asia yang menjabat sebagai wakil presiden Amerika. Pemirsa, Joe Biden dan Kamala Harris akhirnya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden ke-46 Amerika Serikat. Di hari pelantikannya, pada pidatonya Biden menyampaikan Hari Amerika dan hari bersejarah untuk menghadapi banyak tantangan di Amerika pada masa mendatang. Privilege and high honor to be the first person to officially introduce the 46th President of the United States, Joseph R. Biden Jr. Usai dilantik, Presiden Amerika Serikat ke-46 Joe Biden menyampaikan pidato pertamanya di Gedung Kapitol Amerika Serikat, Washington DC. Biden menyebut hari pelantikannya adalah hari kemenangan demokrasi, di mana keinginan rakyat Amerika Serikat telah didengar untuk adanya harapan pembaharuan untuk negara Amerika. This is America's day. This is democracy's day. A day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. So now, sebelum pelantikan beberapa waktu lalu, pendukung dari presiden sebelumnya Donald Trump dan ekstremis sayap kanan menyerbu Capitol Hill. Akhirnya pada penyelenggaraan pelantikan Joe Biden, Washington DC dijaga ketat oleh puluhan ribu tentara bersenjata lengkap dan tanpa penonton. Forestia Sartika, Dikde TV, Jakarta. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengajak masyarakat untuk bersama-sama menuntaskan 3 isu di Amerika, yaitu ekstremisme politik, supremasi kulit putih, dan terorisme politik. Hal itu disampaikannya usai dilantik di Gedung Kapitol Amerika Serikat, Washington DC. Still have far to go. We'll press forward. Joe Biden pada pidatonya menyampaikan 3 isu Amerika akan dituntaskan saat kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Kamala Harris, yang dimana 3 isu yang ada di Amerika tersebut menjadi konten utama dalam masa jabatannya 4 tahun ke depan. Few people in our nation's history have been more challenged or found a time more challenging or difficult than the time we're in now. Once-in-a-century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself, a cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, a rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism, that we must confront and we will defeat. To overcome these challenges, to restore the soul and secure the future of America, requires so much more than words. It requires
the most elusive of all things in a democracy. Unity. Unity. In another January, on New Year's Day in 1863, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. When he put pen to paper, the president said, and I quote, "If my name ever goes down into history, it'll be for this act, and my whole soul is in it." My whole soul is in it. Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. We can reward work and rebuild the middle class and make health care secure for all. We can deliver racial justice, and we can make America once again the leading force for good in the world. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. But I also know they are not new. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. In each of these moments, enough of us have come together to carry all of us forward. And we can do that now. History, faith, and reason show the way of unity. We can see each other not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge. And unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Forestia Sartika, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini. Saya Indira Saraswati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.